betul dengan kesepakatan kelas kita nanti dan juga pelaksanaan pembelajaran yang menyeluruh seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan SDN 2 tetapi sebelumnya biar tambah semangat, mari kita tepuk bersama. Tepuk semangat. 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 Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ada pertanyaan ya. Mungkin ini dicontoh dari yang biasanya belanja ya. Harga ayam dan nasi adalah 26.000. Jadi totalnya itu 26.000. Jika harga ayam 20.000 lebih mahal dari harga nasi, berapa kira-kira harga nasi? 6.000 ya. Jawaban saya lagi, jawaban yang lain? Tidak ada. Sepakat semua 6.000? Yeah. Oke, kita lihat ya. Harga nasi ayam, itu jawabannya 6.000 ya. Tapi coba kita lihat lagi pertanyaannya. Jadi jika harga ayam lebih 20.000 lebih mahal daripada harga nasi, apakah jawabannya benar seperti ini? Tadi Bapak Ibu semua menjawab 6.000 ya. Selisihnya 20.000. Ternyata benar apa salah ini? Apakah ini bisa dihitung selisihnya 20.000? Tidak. Tidak ya. Baik, ada jawaban yang lain lagi. Nah, kalau yang ini pas tidak sama pertanyaan yang tadi? Ini selisihnya 20.000. Harga nasi 3.000. Ya. Jadi jawaban yang benar yang kanan apa yang ini Bapak Ibu? Kanan. Ya, kanan ya. Ya. Maka dari itu ini tentunya kita sangat penting sekali menggunakan kata-kata yang tepat untuk melakukan sebuah peraturan seperti itu ya. Konsep tadi sesuai dengan konsep utama modul budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 fungsi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, mari kita mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Disiplin positif sendiri dalam budaya kita makna kata disiplin di mana ini menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kekejaman. Tapi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa imbalan ancaman maupun hukuman. Adapun untuk kebutuhan dasar manusia, yang pertama seperti kita tahu ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk motivasi perilaku yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin
diri karena ia mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan dan diri sendiri. Murid melakukan kedisiplinan diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, kalau sudah ke yang ketiga, berarti ini adalah sudah timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi sudah tertanam. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama yaitu kriteria dari konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, memaksa dan murid menjadi rendah diri. Perbedaannya dengan yang satunya penghargaan, yaitu tidak efektif, merusak hubungan. Ada yang sifat ini ketika temannya dikasih tapi dia tidak, itu akan menimbulkan sebuah sifat diri. Kemudian yang ketiga, memajukan kreativitas. Yang keempat, mendukung dengan sistem thinking. Yang selanjutnya, merampas dan menghargai dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses setelah tadi yang gagal seperti apa ini. Ini yang masuk dalam kriteria sukses, yaitu konsekuensi, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di konsekuensi ini tidak hanya satu momen ya, tapi juga bertahap secara berkesinambungan. Selanjutnya, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang ketiga, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol pada diri sendiri. Yang selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, dalam konsep disiplin ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Langkah yang pengertian sebelum kita menuju ke langkahnya, kita pahami dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan harapan yang lebih kuta ya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi sendiri yaitu yang kedua, bukan untuk menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, tidak seperti yang tadi ya, hukuman tadi. Yang selanjutnya yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, fokus pada karakter tapi bukan tindakan. Yang kelima, yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Kita lihat sekali ya perbedaannya tadi, karena kebanyakan kalau kita biasanya menggunakan hukuman dan bukan ya. Contoh kasus ya, siswa sering tidak mengerjakan PR, hukuman ditindakan dengan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian yang kedua, guru menghukum siswa tersebut dengan lari dari lapangan sebanyak 5 kali. Yang selanjutnya, guru marah dan murid menjadi takut. Kira-kira ini dampaknya akan bagus atau tidak? Tidak ya. Selanjutnya, konsekuensi. Dengan cara konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini lebih bisa mengena kepada murid dan anak dalam murid. Yang selanjutnya, restitusi. Dengan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa dibutuhkan juga untuk keyakinan kelas. Jadi setiap kelas diharapkan untuk mampu membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran, di awal tahun pelajaran. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Ini lebih mengenai dari dalam diri siswa dan pastinya akan lebih berhasil. Saya punya
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bagus. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah diketahui. Konsekuensi sekali. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya bagus sekali. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejenuhan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan bahas? Yang pertama, kemudian untuk cara pembentukan keyakinan bahas. Yang pertama yaitu pernyataan abstrak. Yang kedua yaitu berupa pernyataan universal. Yang ketiga itu dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang kelima itu semua data digunakan saat membuat. Bapak Ibu, adapun untuk segitiga itu sendiri, yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, pada saat itu ada tindakan yang salah. Semua perilaku pasti mempunyai alasan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki keyakinan yang internal.